Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desli Mulyani dari Prodi Manajemen kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan mempraktikkan atau mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 untuk pertemuan kelima mengenai materi perkuliahan Payback Period atau PPP dan Average Rate of Return atau ARR. Nah, di sini saya akan menghitung pengembalian investasi untuk PPP dan untuk average rate of return atau ARR saya disuruh untuk mempraktekkan hitung rata-rata pengembalian bunga investasinya. Nah, kita langsung saja ke soal prakteknya. Nah, untuk soalnya di sini PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan lain menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini sudah diketahui mesin A dan mesin B. Untuk investasi mesin A dan mesin B, untuk mesin A sendiri 28 juta dan mesin B 32 juta. Untuk umur ekonomis mesin A dan mesin B itu sama-sama 6 tahun, dan untuk nilai residu mesin A itu tidak ada, dan untuk mesin B nilai residunya itu 5 juta. Nah, untuk nilai IAT, untuk mesin A dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu sama 8 juta. Kemudian untuk nilai IAT mesin B dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu berbeda-beda. Tahun ke-1 9 juta, tahun ke-2 7.500.000, tahun ke-3 6 juta, tahun ke-4 4 juta, tahun ke-5 3 juta, dan tahun ke-6 1 juta. Nah, dengan tingkat bunga 15%. Untuk mencari perhitungan payback period dari mesin A, kita akan menggunakan rumus SLN, dan untuk mesin B, kita akan menggunakan SYD. Kita langsung saja ke payback period. Nah, di sini saya sudah buatkan tabelnya untuk mesin A dan mesin B. Terlebih dahulu, kita akan mencari payback period untuk mesin A terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kita akan mencari nilai IAT untuk tahun kedua sampai tahun ke-6, karena untuk tahun ke-1 itu sudah diketahui. Nah, untuk tahun kedua sampai tahun ke-6, sebelumnya di soal itu sama nilai IAT-nya dari tahun ke-1. Nah, kita harus masukkan saja rumusnya, sama dengan kita klik nilai IAT tahun ke-1, kemudian kita kunci, enter. Nah, kita tarik saja ke bawah, karena sama nilai IAT-nya. Ya, kemudian kita akan mencari nilai depresiasi. Nah, untuk nilai depresiasi untuk mesin A, kita akan menggunakan rumus SLN yang tadi sudah disebutkan. Rumusnya sama dengan SLN kurung buka, kosnya itu apa? Kosnya itu nilai investasi awal mesin A itu 28 juta, kita kunci, titik koma, untuk salvage-nya itu atau nilai residunya itu untuk mesin A itu kan tidak ada, kita nolkan saja, kemudian titik koma, life-nya itu atau umur ekonomis mesin A itu 6 tahun. Masukkan 6, kurung tertutup, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik saja ke bawah sampai tahun ke-6. Nah, kemudian kita lanjut mencari cash flow. Cash flow dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu berapa? Caranya bagaimana? Sama dengan nilai IAT ditambah nilai depresiasi. Kita enter. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari rata-rata nilai IAT, depresiasi, dan cash flow itu berapa. Kita blok saja rata-rata IAT sampai cash flow. Kemudian kita ke AutoSum. Nah, ke AutoSum, kemudian kita ke average rata-rata. Kita tarik saja. Kemudian kita rata-rata.
Ini kita hapus dulu ya. Maaf. Kita ke auto kemudian ke average. Nah, seperti ini ya. Jadi rata-rata IAT itu 8 juta, rata-rata depresiasi 4.666.667 dan cash flow rata-ratanya itu 12.666.667 ya. Kemudian kita akan mencari payback period untuk mesin A itu berapa tahun ya. Caranya sama dengan nilai investasi awal dibagi rata-rata cash flow-nya itu berapa ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk hasilnya itu 2 tahun 21 bulan untuk payback period mesin A. Kemudian kita akan mencari payback period mesin B. Nah, di sini nilai atas sudah diketahui keseluruhannya, kemudian kita akan langsung saja mencari nilai depresiasi. Untuk mesin B, kita mencari nilai depresiasi itu, kita akan menggunakan rumus SYD ya. Rumusnya sama dengan SYD kurang nilai investasi awal, kita kunci, titik koma, kemudian salvage atau nilai residunya itu berapa untuk mesin B. Itu 5 juta, kita tulis saja 5, 6, titik koma. Kemudian nilai ekonomisnya itu berapa untuk atau umur ekonomis untuk mesin B itu sama seperti mesin A yaitu 6 tahun, titik koma, kita klik untuk tahun ke-1 ya. Dan kita tutup, kita enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah sampai tahun ke-6 ya. Kita mencari cash flow untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-6 untuk mesin B. Sama dengan nilai IAT ditambah nilai depresiasi, kemudian kita enter. Kemudian enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Nah, oh maaf. Nah, sini. Tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi lebih memudahkan ya. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya seperti rata-rata di mesin A. Kita blok saja ini. Kemudian ke auto sum, ke average. Nah, ini rata-ratanya untuk rata-rata IAT, depresiasi, cash flow dari tahun ke-1 dan ke tahun 6 itu rata-ratanya berapa, depresiasi rata-ratanya berapa, cash flow-nya berapa. Nah, ini ya. Kemudian kita akan mencari payback period investasi awal. Nah, kita akan mencari investasi awalnya itu berapa. Di atas kan sudah diketahui nilai investasi awalnya itu berapa. Kita masukkan saja sama dengan klik yang investasi awal, kemudian enter. Nah, untuk cash flow tahun ke-1, kita akan menggunakan rumus ya. Nah, kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan yang ini cash flow tahun ke-1. Kemudian kita enter. Nah, untuk investasi yang belum kembali itu berapa? Rumusnya sama dengan investasi awal dikurangi cash flow tahun ke-1 ya. Kemudian kita enter. Nah, cash inflow tahun kedua itu berapa? Sama dengan kita klik cash flow tahun kedua, kemudian kita enter. Nah, invest belum kembalinya berapa? Kita klik. Kemudian invest belum kembali dikurangi cash flow tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiga cash inflow-nya sama dengan yang 11 juta di enter. Kemudian itu kan ada kelebihannya. Untuk kelebihan investasinya itu berapa? Nah, kita masukkan saja sama dengan invest belum kembali tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga ya. Nah, hasilnya kan min 9 juta. Untuk investasi awal kan 32 juta, cash inflow tahun ke-1 sudah diketahui, investasi belum kembalinya 15 juta 15 juta sekian, investasi belum kembali tahun kedua itu 1 juta dan kelebihannya itu min 9.785.714 rupiah. Nah,
Untuk kelebihan min 9 juta itu berapa bulan sih kelebihannya? Nah, kita akan cari sama dengan min jumlah kelebihan kita bagi dengan cash inflow tahun ketiga, kemudian kita kali 1 tahun itu ada 12 bulan ya, kemudian kita kali 12 dan kita enter. Nah, untuk kelebihan dari min 9.785.714 rupiah itu kelebihan bulannya 10 bulan 54 hari ya, kalau salah. Ya 10 bulan lebih 54 hari. Kemudian kita akan mencari payback period untuk tahun untuk mesin B ya, maaf. Itu berapa? Kita cari langsung sama dengan kurung buka. Nah, ini kan udah diketahui cash inflow tahun ke-1, ke-2, dan ke-3 saja. Untuk 1 tahun itu kan 12 bulan, 12 dikali 3 saja. Karena di sini sampai tahun ketiga, yaitu 12 dikali 3 itu 36 bulan. Kemudian kita kurangi yang kelebihan bulan yang ini. Kemudian kita tutup, dibagi 1 tahun itu kan 12 bulan. Kita bagi 12 saja. Nah, kemudian kita enter. Nah, kalau untuk payback period mesin B itu 2 tahun 12 bulan ya untuk payback periodnya untuk mesin B. Nah, sudah diketahui payback period mesin A dan mesin B itu berbeda. Untuk mesin A 2 tahun 21 bulan dan untuk payback mesin B itu 2 tahun 12 bulan. Kemudian kita akan mencari average rate of return atau ARR-nya untuk mesin B dan mesin A. Atau mesin A atau mesin B, mohon maaf. Kebalik. Nah, ini sama seperti yang tadi kabelnya, kita akan carikan IAT-nya dulu sama dengan ini, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Lalu kita tarik saja lagi ke bawah ya. Nah, untuk nilai depresiasinya itu sama seperti yang payback period ya, sama dengan SLN kurung buka nilai investasi awal kita kunci, kemudian nilai residunya itu tidak ada, kemudian umur ekonomisnya itu 6 tahun ya. Nah, kemudian kita tutup, enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah ya. Untuk cash flow-nya sama dengan nilai IAT ditambah nilai depresiasi, kita enter. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk totalnya kita blok saja, kemudian ke auto sum. Nah, seperti ini ya. Total IAT 48 juta, depresiasi 28 juta, cash flow-nya itu 76 juta. Untuk kita akan mencari rata-rata investasi dibagi umur ekonomis. Rumusnya sama dengan nilai investasi awal dibagi umur ekonomis 6 tahun yang ini ya. Kita enter saja. Nah, seperti ini hasilnya ya. 4.666.667 rupiah. Untuk rata-rata IAT dibagi umur ekonomis itu berapa? Sama dengan jumlah IAT dibagi umur ekonomis itu 6 tahun ya. Kemudian kita enter. Nah, ini 8 juta. Nah, kita selanjutnya akan mencari average rate of return-nya itu berapa untuk mesin A terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan nilai investasi, nilai rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi ya. Kita enter. Nah, hasilnya itu 171,43% untuk mesin A. Ya, kemudian kita akan mencari average rate of return mesin B.
Terlebih dahulu kita akan mencari depresiasinya sama dengan SYD sama dengan yang tadi. Nilai investasi awal kita kunci, nilai residunya itu 5 juta, 6 ya, kemudian umur ekonomisnya itu 6 tahun, untuk tahun ke-1 ya. Dan enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, cash flow-nya itu sama dengan nilai IAT ditambah nilai depresiasi. Enter. Dan kita tarik ke bawah lagi. Untuk mencari totalnya sama, kita blok, kemudian kita ke outside saja langsung. Nah, di sini langsung diketahui total IAT 30.500.000, depresiasi 27 juta, cash flow-nya itu 57.500.000. Nah, kita akan mencari rata-rata investasi dibagi umur ekonomisnya berapa, sama dengan rata-rata investasi mesin B dibagi umur ekonomisnya itu 6 tahun ya. Kemudian kita enter. Hasilnya itu 5.333.333 rupiah. Nah, kemudian rata-rata IAT dibagi umur ekonomis sama dengan jumlah IAT dibagi tahun berapa tahun umur ekonomisnya itu 6 tahun ya. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 5 juta sekian. Kemudian untuk average rate of return untuk mesin B itu berapa? Sama dengan nilai IAT dibagi rata-rata nilai investasinya itu berapa. Kemudian kita enter. Hasilnya 95,31% untuk mesin B-nya. Nah, di sini sudah selesai. Saya mempraktekkan payback period dan average rate of return untuk praktek atau materi pertemuan kelima mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, kesimpulannya untuk PPP atau payback period untuk mesin A dan mesin B, saya menggunakan perhitungan pengembalian modal ini lebih cepat menggunakan mesin B. Ya. Kemudian untuk average rate of return atau ARR itu nilai bunga investasinya untuk mesin A dan mesin B itu lebih besar nilai bunga investasi mesin A senilai 171,43%. Nah, dicukupkan sekian untuk praktek pertemuan kelima ini untuk mata kuliah Komputer Bisnis 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.